Nama gue Saskia, kesibukan sehari-hari freelance kerja sama kuliah. Nama gue Hana, sekarang gue lagi koas di kedokteran. Nama gue Edo, kegiatan gue ngampus aja sih sampai kelar. Lo tau nggak toxic relationship itu apa? Hubungan yang gak baik sih di antara salah satu pihak, menurut gue. Menurut gue toxic relationship itu pas ada dua orang yang tahu mereka sebenarnya udah gak bisa bareng, cuma mereka tetap maksain gitu tetap bareng-bareng. Baru tahu sih sebenarnya, belum lama. Apa? Kayak kalau nggak salah ya, lo tuh ada di suatu hubungan nih, tapi nggak sehat sih emang pada dasarnya. Cuman kayak, tapi lo nyaman, bukan nyaman nih, kayak udah terjerumus gitu. Nanti pokoknya hubungannya udah salah nggak sih? Hubungannya itu udah nggak sehat, bang. Gitu, kurang lebih. Pernah nggak ada di relationship yang toxic? Pernah kayaknya. Setoxic apa? Gak setoksik orang lain sih, tapi cukup toksik menurut gue. Tapi pertama gue minta maaf dulu ya sama mantan gue. Gak maksud ngejelek-jelekin atau ngingetin jelek-jeleknya, kita best friend. Boleh, jadi yang gue alamin pada saat itu mantan gue gaslighting, terus playing victim, sama posesif, kasar secara verbal gitu sih. Kayak gue sempat nggak boleh kerja, terus Instagram gue kan sama-sama megang Instagram gitulah istilahnya, terus nggak boleh ada cowok yang nge-follow gue, sampai di posisi gue tuh feeds Instagram gue nggak ada muka gue karena dia cemburu, segitu cemburunya. Terus kayak even gue nggak ngebales chat cowok, yang kena ngomel gue gitu. Terus kalau salah nggak pernah mau minta maaf, kayak gitu-gitu deh. Kalau buat gue setoksik apa? Setoksik sampai gue nggak tahu value dari diri gue sendiri. Waktu itu lebih kena ke apa ya? Ke mental gue, jadi kayaknya lebih kayak gue ngeraguin diri gue sendiri, karena selama gue jadi diri gue apa adanya pas sama mantan gue waktu itu ternyata nggak cukup. Terus akhirnya kayak ya jadi kena mental gue ngeraguin diri gue sendiri, gue nggak pede, gue insecure. Seharusnya kan dalam suatu hubungan gak harus merasa kayak gitu kan. Dengan dia kurang menerima gue apa adanya, dan pada saat itu gue juga nggak menerima dia apa adanya, jadi apa yang dia coba kasih ke gue nggak nyampe, apa yang gue coba kasih ke dia juga nggak nyampe. Jadi sama-sama punya ekspektasi satu sama lain gitu loh. Sedangkan kan menurut gue untuk hubungan yang sehat, kita nggak usah naruh ekspektasi terlalu banyak di orang lain kan. Jadi kayak ya toksiknya di situ, ada ekspektasi nggak ketemu di tengah. Terus habis itu sama-sama nuntut. Setelah sama-sama nuntut sebenarnya udah tahu nggak cocok, gitu, dilanjutin ya. Sebenarnya kan seharusnya nggak kayak gitu. Apa sih yang akhirnya membuat lo sadar bahwa itu tuh toxic? Udah sadar sih sebenarnya pas ngalamin pertama kali, cuman mungkin karena sayang kali ya, jadi masih berusaha, siapa tahu bisa berubah. Ternyata nggak bisa. Gue sadar itu toksik banget pas gue tahu sebenarnya, jadi gue diputusin. Gue tahu sebenarnya dia udah gak mau sama gue, tapi karena gue nggak tahu value dari diri gue sendiri, gue sampai maksain kalau hubungan gue sama mantan gue ini akan tetap berhasil, padahal terakhirnya dia nyakitin diri sendiri aja gitu sebenarnya. Gimana cara lo keluar dari toxic relationship itu? Keluarnya pertama kali pasti putus dulu. Cuma pas putus itu pun gue masih belum sadar value diri gue, sampai akhirnya setelah gue putus, gue baru mencoba untuk lebih menghargai diri gue sendiri dengan cara self love. Lama-lama mati rasa sih kalau gue. Kayak udah nggak bisa dilanjutin aja, nggak sehat gitu. Gimana perasaan lo setelah berhasil keluar dari toxic relationship yang pernah lo alami?
bingung ya. Awal-awal mungkin karena sayang terus kayak sedih tapi seneng juga, kayak gue ngerasa gue bebas sih setelah putus. Kayak gue bisa melakukan hal yang gak gue lakukan pas pacaran, terus gue juga lebih banyak teman, gue bisa mengembangkan diri gue. Tapi satu sisi juga karena udah kebiasa sama mantan gue, kayak ngerasa kesepian juga. Bersyukur banget karena apa ya, jadi pas ngeliat ke belakang tuh ternyata banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Soalnya ternyata dengan diri gue apa adanya tuh ada yang bisa nerima loh. Soalnya pas gue di toxic relationship itu sebelumnya gue ngerasa kayak dia nggak bisa nerima gue apa adanya gitu. Gue sih nggak tahu menurut gue toksik apa enggak ya. Soalnya kalau dari yang gue rasain sih saat itu tuh kayak biasa aja, nyaman-nyaman aja. Cuman kan orang ngelihatnya kayak gue tuh jadi nggak berubah, jadi bukan gue. Malah lebih ke bego bang. Kalau orang-orang bilang ya. Gitu. Boleh ceritain dikit nggak tentang pengalaman lo yang berada di fase toxic relationship itu? Gimana ya ngomongnya? Kalau gue sih lebih ke pengalaman gue banyak sih sebenarnya untuk masalah toxic ini. Mungkin yang protektif yang gak masuk akal aja kali ya. Kayak pernah gitu gue main sama temen cowok aja tuh sampai kayak dilarang-larang, kayak hampir diadu domba gitu. Padahal gak ada masalah sebelumnya. Terus kayak pernah juga dilarang ke acara teman. Kan dulu belum covid tuh bang, masih bisa acara kayak ulang tahun segala macem gitu, sampai dilarang. Ya terus sama itu sih kayak dipengaruhin, tapi gue nggak sadar gitu kalau gue sebenarnya dipengaruhin sama dia. Dipengaruhinya kayak gimana? Kayak gue ngelakuin misalkan apa yang gue mau atau yang gue suka, kayak dia karena gue juga sih bang orang yang gampang terpengaruh gitu, gampang goyang. Dan jadi ya dia ngarahin dengan persuasif dia yang bagus, bikin gue nggak sadar kalau gue itu nggak mau ikutin apa yang gue suka, apa yang gue mau gitu. Dibatasin buat hobi-hobi lu gitu? Nggak ke hobi sih, apa yang gue mau sih bang, apa yang gue suka. Ya hobi masuk sih, berapa gitu. Yang pada akhirnya ngebuat lo sadar bahwa itu toxic tuh apa? Gue sadar sih udah lama ya, maksudnya kayak setelah dia selingkuh tuh. setelah dia akhirnya kebuka, makin kesini makin kebuka. Kalau terus gue liat hubungan orang sih, lebih ke situ sih, kayak liat hubungan orang, oh ternyata yang gue jalanin tuh nggak benar gitu maksudnya. Gimana sih cara lo keluar dari toxic relationship itu? Susah sih kayaknya, gue gak tahu juga tuh buat keluar gimana. Ya paling kalau kepalang udah kelar hubungannya, jadi kita bisa Udah kelarin aja gitu ya? entah kita diputusin, entah kita yang salah, entah pokoknya udah gitu. Gimana perasaan lo setelah berhasil keluar dari toxic relationship yang pernah lo Wah alami? parah sih, alhamdulillah, sumpah nggak bohong. Maksudnya lebih fresh aja, terus lebih ngelihat sekitar, lebih ngelihat kehidupan gue yang seharusnya lebih baik. Tapi beneran bang, gitu. Kan tadi lo mention selingkuh, berarti lo pernah selingkuhin juga dong? Iya, pernah. Jadi se-toxic itu ya, lo yang dilarang, lo selingkuhin juga? Itu yang gue gak masuk akal sampai sekarang. Tapi lo udah keluar kan sekarang? Alhamdulillah udah. Gue mau nanya nih, kan tadi lo ngomong ada kata selingkuh ya? Emang selingkuh tuh apa sih yang menurut lo bisa bilang lo ngerasain diselingkuh itu? Selingkuh tuh apa sih sebenarnya? Ya ketika cewek gue yang udah lama sama gue tiba-tiba sama orang lain, konotasinya, maksudnya gitu. Hubungan sama orang lain? Iya, berhubungan sama orang lain. Berhubungannya gimana tuh? Maksudnya? Kalau di gue bang ya, kalau yang gue rasain sih ini selingkuh lebih ke fisik bang. Oh, Sampai gue ngerasa gue mending selingkuh hati sih daripada fisik, jujur aja. emang perbedaannya selingkuh hati sama selingkuh fisik tuh apa sih yang lo rasain? Yang gue tahu ya, kalau selingkuh hati tuh ya basic sih, kayak chatan atau kayak ya cerita-cerita ala-ala care-carean itu kalau hati. Fisik? Oh yang fisik? Iya. Kalau fisik ya
ya udah lu cewek gue nih. Lu ketemu sama teman gue. Lu jalan berdua. Habis itu Ketiduran. Kan enggak. Kan dibungkus gitu maksudnya. enggak Bang, lebih ke ya itulah Terus skip ketiduran. mereka, bukan gue. Mereka ketiduran bareng, katanya sih gitu. Capek habis jalan.